Nyari kamera yang enak untuk vlogging, simple dan enak buat dibawa berpergian? Mungkin kamera ini akan cocok dengan kamu. Ini adalah Canon G5X generasi pertama. Saya bahas generasi yang pertama karena saat ini harganya sudah sangat murah. Harga bekasnya di kisaran 3 jutaan. Untuk yang barunya sudah jarang yang jual. Karena memang sudah ada generasi yang kedua, yaitu Canon G5X Mark II. Dan inilah alasan kenapa Canon G5X versi pertama sangat worth it untuk dibeli di tahun ini. Alasan pertama, harganya sudah murah. Seperti yang saya bilang, harganya saat ini sudah sangat murah jika dibandingkan dengan harga awal peluncurannya di tahun 2015 yang dijual di kisaran harga 8 hingga 10 jutaan. Alasan kedua, sensor 1 inch. Canon G5X masuk ke jajaran compact kamera dengan sensor yang lumayan besar. Jadi tidak seperti compact kamera seri Xus yang sensornya kecil, sehingga kamera Canon G5X ini memiliki harga yang cukup tinggi. Saingannya sendiri adalah kamera Sony seri RX, Lumix seri LX, atau Sony seri GV. Dan memang kamera-kamera seperti ini dijual di rentang harga 5-10 jutaan. Alasan ketiga yaitu stabilizer. Di rentang harga yang sama, Canon G5X akan bersaing dengan Sony RX100 Mark II. Dan ketika dibandingkan dengan Sony RX100 Mark II, stabilitas Canon G5X jauh lebih baik. Kamu bisa lihat contoh hasil video vloggingnya berikut ini. Dan ini masih menggunakan stabilitas standar. Jika menggunakan stabilitas tinggi, maka hasilnya akan lebih stabil lagi. Canon menyediakan 3 pilihan level stabilitas, yaitu rendah, standar, dan tinggi. Semakin tinggi tingkat stabilitasnya, maka akan semakin banyak frame yang tercrop atau terpotong. Maka untuk itu, saya lebih senang menggunakan tingkat standar saja, agar angle-nya terlihat tetap wide. Level stabilitas rendah seperti ini, level stabilitas standar seperti ini, level stabilitas tinggi seperti ini. Alasan keempat, layar variangle. Seperti yang saya jelaskan di awal, jika Canon G5X memang ditunjukkan untuk mereka yang suka traveling atau vlogging, maka dari itu layarnya pun bisa diputar ke berbagai arah seperti ini. Ini akan sangat membantu untuk kamu yang ingin mengabadikan momen sendirian atau buat kamu konten kreator yang belum punya kameramen. Alasan kelima, ukurannya yang compact. Jika jalan-jalan ke tempat wisata, terkadang kita dimintai bayaran lebih jika terlihat membawa kamera profesional berukuran besar, atau bahkan jadi pusat perhatian orang-orang ketika menggunakan kamera besar. Maka dengan menggunakan kamera ini, kita tidak akan terlihat mencolok karena ukurannya ini yang kecil mungil dan bisa dibilang seukuran smartphone. Bahkan dengan HP saya yang berukuran kecil pun, iPhone 8 masih tinggian iPhone 8. Masuk tas selempang kecil pun masih bisa masuk dengan mudah seperti ini. Alasan keenam yaitu viewfinder. Jendela bidik atau viewfinder sangat berguna ketika berada di tempat yang sangat terang seperti di bawah terik matahari yang biasanya membuat kita akan kesulitan melihat preview gambar lewat LCD. Dengan adanya viewfinder, ini akan sangat membantu bagi yang suka foto-foto di luar ruangan. Dan perlu diketahui, ada beberapa kamera seperti Sony seri A5000 yang tidak memiliki jendela bidik. Alasan ketujuh, bisa transfer via Wi-Fi. Jika kamu ingin langsung upload hasil foto atau video ke media sosial, fitur Wi-Fi di Canon G5X akan mempermudah kamu. Kita tinggal install aplikasi Canon di smartphone, maka hasil foto dan video di kamera Canon bisa langsung kita simpan ke smartphone. Bahkan kita bisa menggunakan remote kamera secara wireless lewat smartphone. Alasan ke-8, control button yang lengkap. Secara fungsi, Canon G5X sama saja dengan kamera-kamera DSLR atau mirrorless berukuran besar.
Kita bisa mengatur berbagai hal seperti ISO, shutter speed, aperture, white balance, dan lain-lain secara manual. Bahkan terdapat beberapa scroll wheel dan ring putar yang bisa kita atur fungsinya sesuai keinginan. Alasan ke-9, hasil tajam. Beresolusi 20 megapiksel dengan sensor 1 inch dan sudah mendukung format RAW, maka jangan ragukan kualitas gambarnya. Kamu bisa lihat contoh-contohnya berikut ini. Untuk videonya pun sama tajamnya, bahkan sebagian besar video TikTok saya direkam menggunakan kamera Canon G5X. Dengan bukaan lensa f1.8 dan juga lensa tele yang bisa di zoom hingga 4,2 kali, maka ini akan cocok di berbagai kondisi. Dari mulai bikin video sinematik seperti ini, hingga digunakan untuk foto portrait, hasilnya sangat bisa diandalkan seperti ini. Alasan ke-10, autofocus cepat. Autofokusnya lumayan cepat. Untuk kamu yang sering menggunakan kamera Canon DSLR seri lama, misalnya yang lebih lama dari tahun 2018, maka ini bisa lebih baik dalam hal autofokus. Selain itu, saat melakukan zoom dan pencarian titik fokus, tidak terdengar ada suara sama sekali. Jadi tidak berisik seperti ketika menggunakan kamera Canon lama menggunakan lensa autofokus yang murah. Setelah membahas kelebihannya, mari kita bahas apa saja kekurangan atau kelemahan dari Canon G5X ini. Kelemahan pertama, tidak ada input mic. Tidak ada port mic di kamera, jadi kalau kamu mau menggunakan Canon G5X untuk vlogging, kamu bisa menggunakan mic clip-on seperti ini. Karena jika menggunakan mic shotgun seperti ini, tidak akan bisa karena tidak ada mic inputnya. Dan berikut hasil tes suara tanpa menggunakan mic eksternal dan hanya mengandalkan mic internal di dalam kamera. Halo, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini adalah hasil suara dari mic internal yang ada di Canon G5X. Jadi tanpa mic eksternal sama sekali, hasil suaranya seperti ini. Bisa kamu lihat di sini, ini tanpa mic eksternal. Jadi hanya mengandalkan mic internal yang ada di Canon G5X. Dan apakah menurut kamu ini sudah cukup atau harus menggunakan mic tambahan lagi? Silahkan komen di bawah. Kelemahan kedua, belum 4K. Resolusi maksimal untuk video adalah 1080p dengan 60 fps. Dan belum bisa 4K ya. Jika tujuan kamu untuk membuat konten atau hanya sekedar mengabadikan momen jalan-jalan, maka 1080p sudah lebih dari cukup. Karena saat ini masih jarang orang yang menonton video dalam resolusi 4K. Apalagi ketika melihat video streaming seperti di YouTube, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Kelemahan ketiga, lensa tidak dapat diganti. Canon G5X menggunakan lensa yang tidak dapat diganti-ganti. Meski demikian,
Lensa bawaannya menurut saya sudah cukup bagus dengan focal length yang bisa untuk mengambil gambar wide atau foto objek dengan mode portrait. Oh iya, untuk kamera saya ini sudah saya tambahkan filter di bagian depan lensa. Ini tujuannya hanya sekedar untuk menambah keamanan lensa saja. Kesimpulannya, Canon G5X ditujukan untuk kamu yang sedang mencari kamera murah untuk jalan-jalan, bikin konten di luar ruangan, atau foto-foto street photography karena kelebihannya yang ringkas, stabil, dengan hasil yang lebih bagus ketimbang kamera smartphone pada umumnya. So, jika kamu membutuhkan kamera yang bisa dibawa kapan saja, kemana saja, ini sangat cocok. Dan itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like jika kamu suka. Saya undur diri. Bye.